warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatir samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a, yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bertepatan dengan Idul Adha, kita semuanya masih diberikan kesempatan Allah untuk merasakan halawatal iman, manisnya iman di dalam hati sanubari kita. Tiada lain, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkat perjuangan orang tua kita menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam hati kita, sehingga kita patut berdoa kepada Allah semoga orang tua kita semuanya di alam barzahnya min ahlil jannah. Dan juga kita doakan mereka semuanya, semoga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semuanya yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dari setiap aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa kita, Allahumma awzillana tahta zilli arsyik, yawma la zilla illa zilluh, wa la baqiya illa wajhuh, wasqina bihaudika nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syurbatan haniatan mariatan la admau ba'du abada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan Al-Fakir Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari kita jadikan momen Jumat ini adalah momen evaluasi sepekan sekali, atas dasar makna dari hidup yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kesempatan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan berlalu tanpa makna. Oleh karena itu, dalam meningkatkan intensitas ketakwaan kita, yaitu dengan imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan istita'ah ala ta'ah wa mujahadah fil ibadah, kemampuan dalam melaksanakan ketaatan dan juga bersungguh-sungguh dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan selamat kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Dan jauhilah segala bentuk larangan Allah sehingga kita tidak kena dengan murkanya. Yang menjadi indeks ukuran seberapa besar dan tingginya kita, kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah adalah ukurlah apa yang kita lakukan untuk nilai duniawi kita. Bila mana kita bisa bangun pagi untuk terbang ke suatu daerah, jam 3 kita bangun, lalu besoknya berangkat lagi, malamnya kita kurang tidur, maka itulah ukuran kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah. Karena yakinlah, orang yang cerdas, yang tahu jati dirinya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia kembali, pasti akan berbekal sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semuanya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang akan terbawa mati sampai ke alam barzah, yaitu adalah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni, dan bertakwalah engkau kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai para pemikir yang memiliki intelijensia yang tinggi, maka dia akan berorientasi selain duniawi, maka prioritasnya adalah akhirat. Oleh karena itu, izinkanlah Al-Fakir untuk kesempatan khutbah kali ini membawakan tema yaitu kurban dan teladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-An'am ayat 76 dan 77, 78, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana kegelisahan, kehampaan Nabi Ibrahim ketika ruang kosong yaitu hampa, galau, tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada sang pencipta. Maka Nabi Ibrahim pertama melihat bintang, lalu setelahnya bintang itu tenggelam karena disingkapnya siang. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, inni la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Lalu datanglah bulan. Begitu pula ketika bulan terbit, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim menyampaikan, aku tidak suka dengan tenggelam. Bahkan ketika matahari itu datang, maka Nabi Ibrahim sampaikan, hadza akbar, tapi yang besar pun ternyata tenggelam. Maka kalau bintang, mata bulan dan matahari besar, maka ada yang lebih besar lagi, yaitu Allahu Akbar. Dengan bimbingan hidayah, Nabi Ibrahim bisa menyingkap kehampaan. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita merasakan suatu kehampaan, merasa sepi, padahal di sekeliling kita ramai? Pernahkah kita merasa kosong, padahal hampir semua yang kita inginkan telah kita capai? Maka itulah tanda-tanda ternyata bukan dunia yang kurang, tapi jiwa kita lah yang kehilangan rumahnya. Hampa adalah ruang sunyi yang ada dalam diri kita, yang bisa diisi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu maudi'u nazaril haq. Kita tercipta dari tanah, tapi Allah lah yang meniupkan ruh ke dalam diri kita. Wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam diri manusia ruh ciptaanku. Artinya ruang hampa ketika hadir menyentuh kita adalah sentuhan ilahi. Karena jabatan, gelar, harta yang kita miliki tidak cukup untuk memuaskan apa yang ada di dalam diri kita.
Maka kehampaan ini hanya bisa terobati. Mungkin kalau perut itu diobati laparnya dengan makan. Tapi hampa, ruang kosong itu, jiwa kita diisi dengan zikrullah. Maka tenanglah jiwa kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah. Bila kita melihat dari kisahnya disembelihnya, perintah menyembelihnya Nabi Ibrahim atas putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Tapi ketika pisau sudah ditajamkan, Nabi Ismail sudah pasrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Apa ini maknanya? Maknanya adalah semua kita adalah Ibrahim. Semua kita memiliki Ismail. Namun Ismail kita boleh jadi adalah harta kita. Ismail kita boleh jadi adalah jabatan, pangkat, gelar, dan seluruh harta yang kita miliki. Namun yang Allah perintahkan ternyata kita diperintahkan untuk menyembelih sifat keakuan, egosentris, kesombongan yang selalu menguasai diri kita semuanya. Jangan sampai kesombongan itu terbawa mati. Di alam barzah tidak mengenal sombong. Di alam barzah tidak mengenal kedengkian. Tidak mengenal siapa. Ini aku. Ini gua. Aku punya ini, punya itu. Tapi di alam barzah yang mengenal adalah amal soleh. Maka penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail disimbolkan dengan memotong, memutus, menyembelih sifat keakuan, egosentris, rasa kepemilikan yang kuat di dalam diri kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya kebingungan itu mendapatkan obatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Segala tingkah laku kita, eksplorasi kita, pekerjaan kita, tiada lain kita persembahkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada niat dan bisikan setan yang mengiringi itu, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan hari ini yang berkurban ataupun yang tidak berkurban sekalipun, maka minimal berkurbanlah untuk memaafkan orang lain yang telah bersalah kepada kita. Berikanlah kata maaf itu sebelum diminta. Karena jangan sampai ada permusuhan akademi yang belum selesai ke bawah mati. Lalu kita dikatakan bohong sebagai pengikut Allah Subhanahu wa taala. Bohong kita sebagai hamba Allah. Bahkan kita bohong sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Karena tidak ada satupun firman Allah yang mengajarkan kita untuk terus bermusuhan sampai ke bawah ke alam barzah. Tidak ada satupun kedengkian yang dihalalkan. Tidak ada satupun kekufuran dan kemusyrikan yang boleh kita persembahkan kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu tidak ada ajaran Rasulullah dan teladannya yang membawa kita untuk terus bermusuhan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kaum muslimin dimanapun berada. Kita lahir dengan kesucian, maka kembali pun dengan kesucian. Maka Allah memberikan reward, memberikan pujian yang terdalam untuk orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah bisa mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita miliki, tiada lain adalah upayanya Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, dan solatlah. Solat yang jadi solusi, bukan
Salat yang jadi solusi yang Allah telah sampaikan. Kenapa salat yang kita sepelekan, yang kita kesampingkan? Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan di sisa umur yang kita telah tidak tahu kapan itu akan dipanggil, semua adalah misteri ilahi, kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aidaini lil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu ammanha anhu wa jazar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masibid dunya waddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin a'da'ana a'da'ad-din fi baladina khassah wa fi Palestin wa fi buldanil mu'minin ammah. Allahumma ihfazhum, Allahumma nsurhum, Allahumma salimhum salaman tasliman katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.